Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, pada video saya kali ini sobat akan saya sampaikan berita terbaru dari perkembangan kasus Gus Idris, di mana kasus Gus Idris ini sekarang telah sampai ke kejaksaan dan pihak kejaksaan telah menetapkan Gus Idris untuk ditahan. Dan bagaimana ceritanya sobat? Ayo sama-sama kita saksikan informasi berikut ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang resmi menahan Idris Al-Marbawi karena kasus dugaan video hoax penembakan ulama yang sempat viral di YouTube beberapa waktu yang lalu. Idris pun digelandang petugas menuju lapas Lowowaru pada Kamis 21 Oktober 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Edi Handoyo. Kata Edi, penahanan terhadap Idris merupakan bentuk rasa keadilan setelah asisten Idris berinisial YF telah ditahan terlebih dahulu. YF merupakan sosok yang berpengaruh dalam pembuatan konten-konten YouTube Gus Idris Official. Ditahan sejak Kamis, artinya tidak boleh di rumah, asistennya ditahan. Penahanan ini merupakan rasa keadilan. Saat ini menunggu pelimpahan di pengadilan, ada waktu 20 hari, terang Edi ketika dikonfirmasi. Sementara itu, perwakilan NU Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, mendukung penuh langkah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dalam kasus yang dialami Idris Al-Marbawi. Ia berharap penegakan hukum melakukan penindakan sesuai regulasi yang berlaku. Mendorong sikap-sikap penegakan hukum sesuai regulasi yang berlaku, beber Zulham. Zulham yang turut menjadi pelapor merasa diserang secara personal dari para pengikut setia Idris di media sosial. Karena Idris yang merupakan influencer dengan jutaan subscriber ini yang rentan saya sebagai pelapor. Akhirnya saya didoxing oleh mereka, subscriber Idris. Padahal gerakan pelaporan yang saya lakukan itu atas nama Nahdlatul Ulama. Tapi yang diserang pribadi saya, keluhnya. Kendati menyesalkan kelakuan Idris yang menurutnya tidak benar, Zulham berharap Idris kembali ke jalan yang benar. Saya hormati penegakan hukum. Semoga Idris bisa menemukan kembali ritme kehidupannya yang hilang karena berdakwah dengan kaedah ketimuran, tutupnya. Zulham Mubarak sekaligus Sekretaris LTNU Kabupaten Malang, pelapor Gus Idris, mendorong Kejari Kabupaten Malang untuk menerapkan regulasi hukum yang berlaku terhadap Gus Idris. Kalau terkait Gus Idris, saya mendorong sikap-sikap yang proporsional bagi teman-teman penegak hukum. Lebih lanjut, dia mengatakan untuk penegakan hukum harus dilakukan terhadap Gus Idris. Terapkan regulasi hukum yang berlaku, tentunya teman-teman APH lebih paham. Itu saja yang dilakukan, urainya. Dirinya perlu mendorong penegakan hukum terhadap Gus Idris. Mengingat penanganan hukum terhadap yang bersangkutan membutuhkan waktu yang lama hingga penahanan. Justru penahanan dilakukan terhadap Gus Idris ini terlampau lambat. Seharusnya sejak proses di awal-awal seharusnya sudah ditahan. Karena yang bersangkutan ini seorang influencer sosial media, terangnya. Selanjutnya, Zulham berharap dengan ada penahanan ini, bersangkutan dapat meninggalkan dakwah dengan cara yang tidak benar tersebut. Sebagai informasi, pada Maret 2021 lalu, tersangka mengunggah video di akun YouTube Gus Idris Official berdurasi 4 menit 14 detik yang di dalamnya berisi adanya suara tembakan dan seolah-olah melukai tersangka. Pada mulanya, tersangka bersama dengan beberapa orang santri terlihat tengah berjalan di suatu tempat menuju kendaraan mereka. Kemudian, dari kejauhan ada sebuah mobil lain yang melintas. Dalam video itu, pada saat mobil lain tengah melintas, terdengar suara letusan yang diklaim sebagai suara tembakan. Kemudian, tersangka terjatuh dan berguling-guling seolah terkena tembakan. Masih dalam video tersebut,
Dada sebelah kanan tersangka juga terdapat noda darah yang seolah-olah menjadi bekas terkena tembakan. Video tersebut dibuat pada 28 Februari 2021 di daerah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tersangka yang merupakan pengasuh pondok pesantren Thoriqul Jannah, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang itu pada akhirnya mengaku bahwa video yang diunggah tersebut hanya untuk kebutuhan konten atau merupakan skenario belaka. Konten video yang dibuat oleh channel Gus Idris Official tersebut telah menjadi heboh di media sosial dan membuat kegaduhan di masyarakat, sehingga beberapa ormas yang ada di Kabupaten Malang melaporkan Gus Idris ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan itulah Satreskrim Polres Malang mulai melakukan rangkaian penyelidikan, termasuk memanggil Gus Idris untuk dimintai keterangan terkait video yang beredar. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, sampai kemudian gelar perkara yang digelar 29 Juni 2021 menemukan sejumlah bukti-bukti yang menguatkan Gus Idris sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Selain Gus Idris, ada satu tersangka lain, yaitu Yan Firdaus, yang juga dijerat dengan pasal yang sama, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 KUHP. Demikian sobat, informasi terbaru dari perkembangan kasus Gus Idris ini. Dan dari informasi tersebut, kita berharap bahwa kasus Gus Idris ini bisa diproses dengan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.